Halo semuanya, selamat datang. Sadar nggak sih kalau setiap hari kita itu dikelilingi, bahkan mungkin dibombardir ya, sama pesan visual dari berbagai merek. Nah, hari ini kita bakal coba bedah semua kode di balik pesan-pesan itu, biar kita ngerti cara kerjanya. Oke, yuk kita langsung mulai aja. Coba deh bayangin sejenak, pas lagi jalan-jalan di mall, atau bahkan cuma scroll-scroll media sosial, ada berapa banyak logo dan iklan yang lewat di depan mata kita. Banyak banget kan? Nah, masing-masing dari mereka itu dirancang dengan super hati-hati buat narik perhatian kita dan ngirim sebuah pesan. Yuk, kita lihat lebih dalam gimana caranya. Oke, kita bakal mulai perjalanan kita dari sesuatu yang kita semua kenal banget, iklan cetak. Ini tuh bisa dibilang fondasi atau dasar dari banyak banget strategi komunikasi sebuah merek. Jadi, kata kuncinya di sini adalah persuasi, alias membujuk. Tujuan utama iklan itu bukan cuma ngasih tahu Anda soal sebuah produk, tapi buat ngendorong dan ngeyakinin Anda kalau Anda itu tertarik atau bahkan butuh sama produk itu. Ini tuh seni membujuk dalam bentuk visual dan tulisan. Oke, setelah kita tahu iklan itu apa, sekarang ayo kita bedah isinya. Apa aja sih bahan-bahan yang ngebentuk sebuah iklan yang efektif? Ternyata gampangnya nih, semua itu bisa kita bagi jadi dua kategori utama. Nah, ini yang menarik banget. Di slide ini kita bisa lihat, ini kayak DNA-nya sebuah iklan. Di satu sisi kita punya elemen visual. Semua yang dilihat sama mata kita dari foto yang keren sampai jenis huruf yang dipilih. Di sisi lain ada elemen verbal. Kata-kata yang kita baca, mulai dari judul yang bikin penasaran sampai slogan yang nempel terus di kepala. Nah, keduanya ini harus kawin, harus harmonis, biar pesannya nyampe. Oke, dari konsep iklan yang lebih luas, sekarang kita coba kerucutin ke bentuk komunikasi merek yang paling padat dan paling kuat, yaitu logo. Bisa dibilang logo ini adalah wajah dari sebuah perusahaan. Singkat dan mudah diingat. Nah, ini dia kuncinya. Logo itu ibarat jalan pintas visual yang langsung nembak ke otak kita. Pas kita lihat logonya, kita harusnya langsung keingat sama semua hal tentang merek itu. Nilai-nilainya, produknya, identitasnya, tanpa perlu baca satu kata pun. Dan ya, ini adalah fungsi paling utamanya. Di atas segalanya, logo itu ada buat ngasih identitas yang unik, titik. Tugasnya adalah ngebedain satu merek dari ribuan merek lainnya di pasar yang super ramai. Logo itu ibarat penanda visualnya sebuah merek di dunia ini. Sekarang kita udah paham kenapa logo itu penting banget. Yuk kita lihat gimana logo itu dibuat. Ada beberapa kategori utama dan masing-masing punya pendekatan yang beda buat nyiptain sebuah identitas visual. Mari kita mulai dengan jenis yang paling to the point, namanya lettermark. Sesuai namanya ya, logo ini tuh ngandelin kekuatan dari tipografi atau gaya huruf yang unik buat jadi identitasnya. Coba dibayangin logo kayak Coca-Cola, H&M, YouTube, atau Google. Logo-logo ini kan pada dasarnya nama perusahaan yang ditulis pakai gaya yang khas banget. Kelebihannya, simple, dan orang langsung kenal sama namanya. Ini efektif banget buat ngebangun ingatan merek, apalagi buat perusahaan yang namanya emang udah unik. Lanjut, ada jenis yang lebih kreatif, yang disebut basic shape atau bisa juga logo kombinasi. Nah, kalau yang ini, dia ngegabungin unsur huruf dan gambar jadi satu kesatuan yang cerdas. Jadi ini bukan cuma teks atau cuma gambar, tapi perpaduan yang nggak bisa dipisahin. Jenis ini tuh kayak ngambil yang terbaik dari dua dunia. Dia menggabungkan elemen-elemen yang mungkin kompleks, lalu disatuin jadi sebuah bentuk dasar yang utuh. Jadi huruf dan gambar itu benar-benar melebur jadi satu kesatuan yang unik dan punya cerita sendiri. Dan yang terakhir, jenis logo yang mungkin paling ikonik. Logo ini udah nggak bergantung lagi sama kata-kata. Kekuatannya 100% ada di sebuah gambar. Coba pikirin deh, kita nggak perlu lihat tulisan Apple di sebelah logo Apple yang kegigit itu buat tahu itu produk apa kan? Kita juga nggak perlu ada tulisan Nike di bawah simbol centang itu. Nah, ini adalah puncaknya identitas merek, di mana sebuah gambar sederhana aja udah cukup buat menceritakan seluruh kisahnya. Ini kuat banget, apalagi buat merek global, karena simbol itu bisa melintasi batasan bahasa. Jadi, begitulah perjalanannya. Dari pesan persuasi yang luas dalam sebuah iklan, sampai esensinya disaring jadi satu simbol yang ikonik. Komunikasi visual itu adalah bahasa yang sangat kuat, dan sekarang Anda jadi tahu beberapa elemen dasarnya, mulai dari anatomi iklan, sampai berbagai jenis logo yang membentuk identitas merek di sekitar kita. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba dipikirin, logo apa sih yang benar-benar nempel di kepala Anda? Dan kenapa? Apa karena simple, warnanya, atau mungkin ada kenangan yang terkait sama logo itu?
Memahami ini bakal ngasih kita wawasan betapa kuatnya bahasa visual ini dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak sudah menyimak.